Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 631. Ledakan. Kata-kata Lin Yan meraung dan menyebar ke segala arah. Menatap pemuda itu, Lu Qian tiba-tiba merasa sedikit ngeri. Bahkan saat ini, dia tidak berani menatap Lin Yan. Temperamen tiba-tiba di tubuh Lin Yan seperti seorang kaisar yang berdiri di langit dan menatap orang-orang. Para pembudidaya lainnya mendengus dingin, anak ini benar-benar sombong. Hancur. Dia sendiri yang ingin menghancurkan Sekte Fusan. Sekte Fusan adalah sekte dengan sejarah panjang. Sampai saat ini, di mata semua orang, Tiandian tidak lebih dari sebuah sekte yang didirikan oleh sekelompok anak dusun. Sekalipun mendapat dukungan dari Sengge, ia tidak akan melawan Sekte Fusan karena masalah ini, bukan? Lin Yan, beraninya kamu menjadi begitu sombong ketika kamu akan mati. Di bawah tatapan ratusan ribu pemuda, Lu Qian menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih berani, dan tiba-tiba berkata, "Karena kamu masih keras kepala, maka aku akan membantumu." Lin Yan berbicara, dan suaranya terdengar seperti guntur. Kamu masih ingin memotong lenganku?" Lu Qian mencibir. Meskipun dia mengakui bahwa pencapaian runenya tidak sebaik Lin Yan, dia memiliki keyakinan yang kuat dalam hal kekuatannya. Selama para pemuda di Tiandian, khususnya Ling Qi, tidak mengambil tindakan, dia yakin tidak akan pernah kalah dari Lin Yan. Berdengung. Namun, sebelum pertempuran dimulai, sebuah rune muncul dari kaki Lu Qian, dan kemudian rune tersebut memancarkan cahaya keemasan, seperti pedang tajam, dan langsung memotong lengan Lu Qian. Lihat 27O3 gram 7 Fen 5,9 J di DM Chapter P asli. Lalu suara menyakitkan Lu Qian bergema. Cek, sebelum dia bisa bereaksi, cahaya keemasan menyala lagi, dan rune juga menelan tangan Lu Qian. Kakinya terpotong. Darah muncrat dan memercik di rumput guntur, membuat tempat itu menjadi merah. Banyak praktisi menatapnya dengan mata terkejut. Rune itu keluar begitu saja. Master Jimat juga terkejut bahwa dia memadatkan rune ini sebelumnya dan kemudian menyembunyikannya dalam kegelapan. Lu Qian itu benar-benar konyol. Tahukah kamu bahwa Lin Yan telah mengubur rune di sekitarnya, dan dia sudah dalam bahaya, tapi dia masih memilikinya. Beraninya kamu memprovokasi Lin Yan seperti ini. Tang Xi menatap dan menghela nafas sedikit. Pada saat ini, ekspresi Ge Hu, Nan Xiaosheng dan yang lainnya tiba-tiba menegang. Mereka mengadakan acara jenius hari ini hanya untuk mempermalukan Tian di depan jutaan orang praktisi. Pemuda dari istana terus membunuh mereka. Tapi sekarang, mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antara Lu Qian dan Lin Yan. Tanda tanya petik 2. Melihat sekeliling, Lin Yan tiba-tiba berteriak. Hah! Mendengar ini, banyak orang menatap. Lu Qian berbicara kasar kepadaku, tapi aku, Lin Yan, sangat murah hati dan menyelamatkan nyawanya. Tapi ini karena Sekte Fusan Anda gagal mengajari Anda dengan baik. Dalam 3 hari, Sekte Fusan Anda harus menyiapkan hadiah yang murah hati dan pergi ke Gunung Xiandao untuk meminta maaf kepada saya dan tunduk pada istana surgawi saya. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Teriak Lin Yan. Boom! Kata-kata ini menyebabkan banyak praktisi Sekte Fusan meledakkan kekuatan spiritual mereka. Pernahkah mereka mengalami penghinaan seperti itu? Dia bilang dia ingin kita pergi ke Xiandao Gunung untuk meminta maaf padanya. Lao Geng sangat tertekan. Ada penghalang formasi abadi di sini, dan tidak peduli betapa marahnya mereka tidak dapat memasukinya. Terlebih lagi, ada seorang pria gemuk bertubuh besar yang mencibir ke arah mereka di samping mereka,
tampak seolah-olah dia akan menyerang mereka kapan saja. Hal ini juga membuat praktisi Sekte Fusan semakin frustrasi. Di Gunung Naprei, Gehu melambaikan tangannya, dan seseorang segera menarik Luqian ke bawah. Pada saat ini, orang lain berdiri, menatap Lin Yan, Muzan dan yang lainnya dan berkata, dikatakan bahwa keterampilan alkimia Anda juga luar biasa. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan acara jenius ini. Saya, Zhong Wei, akan bersaing denganmu dalam keterampilan alkimia. Zhong Wei, dewa alkimia kecil di area ini. Ya, ku dengar dia memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa dan berbakat secara alami, jadi dia disebut dewa alkimia kecil. Kata di puncak gunung terdekat. Pada saat yang sama, mereka juga menatap Lin Yan dan yang lainnya. Pencapaian Lin Yan dalam jimat memang luar biasa, tapi sekarang dalam alkimia, dia mungkin tak tertandingi, bukan? Bahkan Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya mengerutkan kening. Acara yang disebut jenius hari ini dimaksudkan untuk membuat orang tertawa. Orang-orang di Tiandian semuanya berasal dari Kekaisaran Yunton, dan hanya ada 40 atau 50 orang. Di seberangnya ada 100.000 pemuda dari semua kekuatan besar. Sebelum kita berkompetisi dalam keterampilan alkimia, izinkan saya bertanya, apakah ada orang lain yang ingin bersaing dengan saya dalam keterampilan jimat? Suara itu, bercampur dengan kekuatan spiritual yang kuat, bergema ke segala arah. Mendengar ini, 100.000 pemuda yang hadir tercengang. Bakat rune Lin Yan sangat bagus, siapa yang berani membandingkannya? Lagi pula, di antara orang-orang ini, Luqian dianggap sebagai orang yang paling berprestasi dalam jimat. Tidak, Lin Yan membuang muka dengan senyuman di bibirnya. Setelah kata-kata ini jatuh, tetap tidak ada yang berdiri. Kembali ke Gunung Xiandao, saya mengatakan bahwa pertemuan para jenius ini konyol, dan Anda hanyalah sekelompok sampah. Anda tampak sangat tidak yakin. Sekarang saya di sini, berdiri di sini, menantang 100.000 dari Anda sendirian, dan tidak satu pun dari kalian yang berani berdiri. Tidak ada yang keluar. Lin Yan bertanya lagi sambil menatap orang-orang ini. Kamu, Nan Xiaosheng dan yang lainnya marah. Tapi mereka hanya bisa menahan amarahnya. Bagaimana dengan apa yang disebut harga dirimu? Apakah kamu tidak meremehkan asal-usul kami? Bukankah kamu menyendiri? Bukankah kamu mempermalukan dan mengejek jimat kerajaan Wonton kita? Sekarang tidak ada yang berdiri. Apakah ini harga dirimu? Lin Yanhe mengambil satu langkah ke depan dan menatap ratusan ribu pemuda dengan mata cerah. Kamu mengaku jenius, tapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak 1/10.000 lebih baik dariku. Lin Yan lalu minum lagi. Sebanyak 100.000 pembudidaya dibungkam oleh kata-kata Lin Yan. Banyak orang bahkan menyembunyikan wajahnya karena malu. Dan di puncak gunung terdekat, jutaan petani juga meratap. Di saat yang sama, mereka juga tersenyum pahit. Di sini, banyak orang datang untuk melihat lelucon Lin Yan dan yang lainnya, dan mereka semua memandang rendah anak desa ini dengan sangat meremehkan. Namun kini, di antara 100.000 pemuda, mereka tidak sebaik Lin Yan di level jimat. Lin Yan, apakah kamu sudah cukup bicara? Kompetisi jimat ini telah berakhir. Selanjutnya, kita akan berkompetisi dalam alkimia. Jika kamu pemuda dari Kekaisaran Yunton benar-benar luar biasa, kamu akan menang dalam alkimia ini. Menatap Lin Yan, Zhong Wei, yang dikenal sebagai dewa alkimia kecil, langsung berteriak. Pada saat ini, Lin Yan menatapnya dan mencibir. Kemudian dia melihat sekeliling ke arah Gehu, Nan Xiaosheng dan ratusan ribu pemuda lainnya, lalu menunjuk ke arah Zhong Wei dan berkata, karena kita berkompetisi, ayo berkompetisi hari ini.
Dia satu-satunya. Jelas Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya dalam bidang alkimia. Anda dapat membuat alkimia dengannya pada saat yang sama. Saya, Lin Yan, akan mengajari Anda apa itu alkimia hari ini. Sombong sekali. Itu sangat arogan. Kata-kata Lin Yan membuat wajah banyak orang memerah. Tapi hanya Muzan dan yang lainnya yang tahu bahwa apa yang dilakukan Lin Yan hari ini adalah untuk membuat jutaan pembudidaya mengingat bahwa orang-orang dari Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Lin Yan, keterampilan alkimia saya diwarisi dari Sekte Danhe, dan Anda benar-benar mengatakan ingin mengajari saya keterampilan alkimia. Teriak Zhong Wei sambil menatap Lin Yan. Sekte Danhe, aku pernah mendengarnya. Lin Yan mengangguk. Kata-kata Lin Yan langsung membuat Zhong Wei merasa bangga. Sekte Danhe dianggap sebagai sekte alkimia terkuat di wilayah barat kota Dongling. Di area ini, selama mereka adalah murid dari Sekte Danhe, mereka semua diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh sekte lain. Ini adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh setiap murid Sekte Danhe. Karena kamu pernah mendengarnya, kamu pasti tahu tentang keterampilan alkimia dari Sekte Danhe kita, kan? Kemudian Zhong Wei berbicara lagi. Tentu saja, saya masih akrab dengan keterampilan alkimia Sekte Danhe. Mengatakan itu buruk harus dianggap sebagai pujian bagi Anda. Mari kita membuat evaluasi yang lebih relevan. Ini sangat buruk. Apa? Kata-kata ini benar-benar mengejutkan daerah tersebut. Bahkan Tangsi dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Rupanya mereka tidak menyangka Lin Yan akan berkomentar seperti ini. Beraninya anak ini menghina Sekte Danhe kita. Kata penggarap Sekte Danhe di puncak gunung terdekat saat ini. Ayolah. Tangan Tuan Gendutku sudah lama gatal. Kalau kamu tidak setuju, aku bisa bertarung dengan musisi sesepuh Sekte Fusan ke gedung lain. Di puncak pegunungan, dia memandang praktisi Sekte Danhe. Selain itu, dia juga dengan sengaja melepaskan aura kultivator alam pembunuh abadi. Alam pembunuhan abadi sungguh menakjubkan. Kata kultivator Sekte Danhe dengan ekspresi gelap di wajahnya. Alam pembunuhan abadi memang luar biasa. Setidaknya membunuhmu seperti membunuh seekor ayam. He Jiu mencibir, dan kemudian tekanan berlalu, menyebabkan praktisi Sekte Danhe memuntahkan seteguk darah dan merangkak ke tanah. Kamu, praktisi lain dari Sekte Danhe menatap He Jiu, tidak bisa berkata-kata. Pria ini terlalu sombong. Orang kuat lainnya di alam pembunuhan abadi tidak bisa keluar dari pengasingan, dan hanya pria gendut ini yang berkeliaran. Lihat saja, cepat atau lambat dia akan keluar ditekan. Sekarang energi spiritual di tempat ini telah bangkit kembali, karena ini sangat menguntungkan bagi para penggarap alam pembunuhan abadi. Tetapi alih-alih berlatih, dia akan tinggal di sini ketika para penggarap alam pembunuhan abadi itu muncul di masa depan, menekan dia akan semudah membalikkan jari. Banyak kultivator memandang ke arah He Jiu dan berkomentar. Namun dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Meski begitu, sosok He Jiu juga tiba di hadapan mereka dalam sekejap, lalu menatap orang-orang tersebut sambil tersenyum, dan seketika melepaskan semburan energi abadi. Biarkan orang-orang ini bersujud di tanah, bahkan tidak mampu mengangkat kepala. Pada saat ini, semuanya sudah jelas. Pria gemuk bertubuh besar ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki telinga yang sangat bagus. Bahkan ada saatnya kebencian mereka terhadap He Jiu melebihi kebencian mereka terhadap Lin Yan. Sayangnya banyak orang yang tidak berdaya. Bahkan para pembudidaya dari beberapa sekte besar hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Orang-orang kuat mereka semua sedang mundur. Di era ketika alam pembunuhan abadi sulit untuk muncul,
Sangat tidak dapat dijelaskan bahwa alam pembunuhan abadi tiba-tiba muncul di sekitar Anda. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menonton dengan tenang. Gunung Napoli. Lin Yan, kamu. Zhong Wei mencibir dingin. Saya khawatir Anda belum mempelajari keterampilan alkimia yang sebenarnya di Sekte Dan He ini. Saya berbaik hati mengajari Anda hari ini, dan Anda tidak senang bahkan dengan Anda, 100.000 idiot. Kata-kata Wei, sepenuhnya jangan beri Zhong Wei kesempatan untuk berbicara. Ledakan. Pada saat ini, Zhong Wei sangat marah dan kekuatan spiritualnya meledak. Haha, apa? Kamu ingin menyerangku? Tapi sayang dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa menggoyangkan ibu jariku, kan? Lin Yan menggelengkan kepalanya, sepertinya dia membenci besi. Aku tidak akan main-main denganmu, Lin Yan, beraninya kamu bersaing. Saya baru saja mengatakan bahwa itu mungkin, tetapi Anda tidak memenuhi syarat, dan bahkan pemimpin Sekte Dan He Anda tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Hari ini, saya akan berbaik hati dan membiarkan kalian semua bodoh bekerja sama untuk menyempurnakan ramuan-ramuan yang sama dengan kamu, jadi kamu yang kalah harusnya diyakinkan, kan? Dan aku bisa memaksakan diriku untuk menunjukkan kepadamu keterampilan alkimiaku, yang bisa dianggap sebagai hadiah untukmu. Kata Lin Yan sambil menatap Zhong Wei. 100.000 petani mengertakkan gigi. Bahkan dari kejauhan pun terdengar suara gemeretak gigi. Lin Yan benar-benar idiot, yang sungguh tak tertahankan bagi mereka. Gehu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, sangat ingin mengambil tindakan sekarang juga. Sebelum Guntur turun, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Lingqi dan yang lainnya luar biasa dan memiliki senjata abadi di tangan mereka. Meskipun kami dapat membunuh mereka, kami juga akan membayar harga yang mahal. Dan Nan Xiaosheng berkata bahwa dia akan membunuh Lin Yan, dia tidak terkalahkan di bawah Guntur hari itu. Dengan dia mengambil tindakan, itu lebih aman, dan mungkin bahkan tanpa kita mengambil tindakan sama sekali, Nan Xiaosheng dapat membunuh semua orang di istana Tiandian mereka, pada saat ini, Gehu. Di sampingnya, seseorang berbicara. Mendengar ini, Gehu pun menjadi tenang. Kemudian dia menghela nafas lega dan berkata, saya datang ke sini sebelumnya karena saya ingin mempermalukan mereka orang desa dulu, tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Tapi biarkan Lin Yan dan yang lainnya menjadi sombong untuk sementara waktu. Ketika Guntur turun hari itu, dia pasti akan mati. Keterampilan alkimia Zhong Wei sangat luar biasa. Lin Yan pasti telah mempelajari seni jimat begitu lama. Keterampilan alkimia itu seharusnya tidak menjadi lawan Zhong Wei, pria di sebelah, kata Gehu. 2F7. OS tanda pagar O39, 37V5Z9 ini juga membuat Gehu mengangguk. Bahkan di kota Dongling ini, hanya ada sedikit anak muda yang dapat mencapai pencapaian yang sangat kuat dalam jimat dan alkimia. Tidak ada orang lain yang dibutuhkan, hanya aku. Kata Zhong Wei. Setelah kamu kalah, akan terlalu merepotkan bagi orang lain untuk bersaing denganku lagi, kata Lin Yan. Aku yang terbaik dalam alkimia di antara orang-orang ini. Kata Zhong Wei. Masa depan komunitas alkemis di daerah kota Dongling ini mengkhawatirkan. Lin Yan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kamu, Zhong Wei tampak tenang dan kemudian berkata, Lin Yan, aku tidak mau melakukannya itu lagi. Kamu pikir aku ingin berbicara denganmu? Hanya saja kamu tidak layak bertarung denganku, teriak Lin Yan, lalu menatap ke arah 100.000 pemuda itu dan berkata, kalian semua alkemis, keluarlah. Dan terserah Anda untuk membuat aturan. Saya, Lin Yan, akan mengambil alih kompetisi apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Setelah mendengar ini,
ratusan ribu pemuda saling memandang. Dan jutaan pembudidaya juga melihat ke samping. Sungguh nada yang keras. Jika itu masalahnya, maka menurut apa yang dia katakan, jika kalian semua menyerang pada saat yang sama, level ramuan yang kalian sempurnakan akan lebih tinggi. Seharusnya mudah untuk mengalahkannya, bukan? Pada saat ini, orang di sebelah Gehu juga berbicara. Mendengar ini, ratusan orang berdiri di antara pemuda ini. Apakah dia benar-benar ingin berkompetisi dalam alkimia seperti ini? Satu orang versus ratusan alkemis. Melihat ini adegan, bahkan Tang Xi sedikit ketakutan. Kemudian dia melihat ke arah Lin Yan dan menghela nafas dalam hatinya, seberapa yakin dia untuk berani melakukan ini. Pada saat ini, ratusan alkemis menatap Lin Yan dengan ekspresi dingin. Lin Yan, seni alkimia telah diwariskan sejak zaman kuno. Saat ini, aturan kita tidak perlu rumit. Kita hanya perlu membandingkan siapa yang memurnikan ramuan ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana kalau mengambil bahan obat yang dibutuhkan dari liontin giok penyimpanan masing-masing? Menatap Lin Yan, kata Zhong Wei. Mendengar ini, Lin Yan mengangguk dan berkata, apa taruhannya? Bertaruhlah pada hidupmu, hidupku pada hidupmu. Teriak Zhong Wei, suaranya nyaring dan kuat, yang membuat banyak orang menatap. Ini adalah ratusan alkemis. Bahkan jika Lin Yan mengetahui seni alkimia, dia tidak dapat bersaing dengan begitu banyak alkemis, bukan? Oke, Lin Yan menunjukkan senyuman saat ini. Kalau begitu, ayo kita mulai. Saat kata-kata itu jatuh, sebuah cahaya bersinar di liontin giok penyimpanannya, dan kemudian sebuah kuali muncul. Kuali Seng Yun. Ini adalah kuali dewa, dan nilainya tidak rendah, mencapai tingkat kelima. Legenda mengatakan bahwa ramuan yang dimurnikan dalam kuali ini ditutupi dengan awan kabut, membuat obatnya lebih ampuh. Semuanya, aku ingin menyempurnakan ramuan dewa kelas 2 ramuan ilahi kekuatan harimau, kata Zhong Wei, lalu mengeluarkan bahan obat dan membagikannya kepada ratusan alkemis. Bahan obat ini dibuat marah oleh mereka. Dengan cara ini, Zhong Wei tidak perlu mengkonsumsi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Cek cek cek. Pada suatu waktu, ratusan alkemis mengambil tindakan, masing-masing memurnikan ramuan obat, semuanya dengan ekspresi terkonsentrasi, memurnikan ramuan obat berulang kali dan menghilangkan kotoran di dalamnya. Dengan temper seperti itu, kualitas ramuannya akan sangat tinggi. Yeo Zeng Semban, 27 KO 375, 9 gram. Di puncak gunung terdekat, banyak pembudidaya menghela nafas ingin saat dia menyempurnakan ramuan dewa kelas 2, dia menang. Bahkan di antara anak muda di kota Dongling, berapa banyak orang yang bisa menyempurnakan ramuan dewa kelas 1? Tanda tanya. Pada saat ini, Zhong Wei mendengus dingin, menatap Lin Yan dengan sedikit kebanggaan di matanya. Boom! Tapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Seolah-olah ada naga raksasa yang mengaum pada saat ini. Naga pola kuali virtual muncul dan langsung melayang di udara. Wow! Tanda seru. Kemudian, ratusan sinar cahaya muncul di liontin giok penyimpanan Lin Yan. Di setiap sinar cahaya, ada tanaman obat mengulurkan telapak tangannya, sedikit menekuk jari-jarinya, lalu menjentikannya. Fiuh! Api suci emas meledak seketika, tampak keemasan dan sangat panas. Di bawah kendali Lin Yan, itu terbagi menjadi ratusan. Kemudian di bawah tatapan ngeri semua orang, nyala api menyelimuti semua bahan obat. Hampir semua kotoran dalam bahan obat padam, dan yang tersisa hanyalah inti dari bahan obat. Sekilas, itu sangat jernih dan cahayanya bersinar. Ini, jutaan pembudidaya menatapnya, dan mereka semua terkejut. Bahkan Tang Xi,
Mu Jianfei dan yang lainnya tampak tercengang lagi, dan api suci emas jatuh ke dalam kuali virtual pola naga-naga api besar akan naik ke atas langit dalam sekejap mata. Melahap intisari bahan obat, berdengung. Pada saat ini, mata Lin Yan juga memadat. Setelah naga api melonjak di sekitar Gunung Mangsa, ia segera terbang kembali ke kuali virtual pola naga. Kekuatan jiwa Lin Yan langsung terbenam di dalamnya, dan api suci emas bahkan lebih panas. Dulu Lin Yan hanya memiliki tubuh api, namun sekarang ia memiliki tubuh kayu, dan ketika api bertemu dengan kayu, nyala apinya menjadi lebih dahsyat. Oleh karena itu, kuali ini seperti berada di lautan api. Kondensasi. Tidak butuh waktu lama bagi jutaan petani untuk mendengar kata yang diucapkan dari mulut Lin Yan. Ketika mereka melihat seberkas cahaya keemasan melesat langsung ke langit di dalam kuali virtual berpola naga. Dalam hal ini, sebuah pil telah terbentuk. Selain itu, ada garis-garis rumit pada obat mujarab, bintang alkimia, dan ada 9 di antaranya. Kekuatannya mencapai tingkat Raja Dewa atau Dewa, dan matanya sangat tajam sehingga dia bisa dengan jelas melihat jumlah bintang pil di ramuan itu bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah ramuan bintang 9. Pil ilahi api emas, ini adalah pil dewa kelas 3. Dan ketika Zhong Wei melihat ramuan itu, semua harga dirinya runtuh. Sebelum dia mulai, Lin Yan sudah selesai. Kecepatan ini terlalu cepat, dan gerakannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir membuat orang pusing. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ramuan itu sudah dimurnikan. Apalagi ini, meskipun Zhong Wei adalah seorang alkemis dewa, dia hanya dapat memurnikan pil dewa kelas 1. Dengan ratusan alkemis ini, dia berani memurnikan pil dewa kelas 2. Tapi sebelum ratusan alkemis selesai menyempurnakan bahan obat, ramuan kelas 3 Lin Yan telah dirilis. Ada 9 bintang pil di atasnya. Saya sudah lama tidak menyempurnakannya. Saya merasa sedikit asing setelah berlatih dengan santai. Merasa asing? Apakah kamu cepat berkarat? Jutaan kultivator menatap Lin Yan. Semuanya merasa sedikit sedih. Dan Nagehu dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Hari ini, mereka sangat terkejut. Pencapaian Lin Yan membuat mereka tampak ketakutan. Satu pikiran berubah menjadi jimat, lambaian tangan membentuk formasi, dan sekarang dia telah menunjukkan keterampilan alkimia seperti itu. Sungguh terlalu tidak wajar dan menakutkan. Bagaimana kamu ingin mati? Saat ini, Lin Yan juga melihat ke arah Zhong Wei Dao. Zhong Wei tampak pucat. Dia tahu bahwa kompetisi telah berakhir dan dia tidak perlu mengambil tindakan lagi. Lin Yan, meskipun aku bertaruh dengan nyawaku, aku tidak pernah mengatakan kapan aku akan menghormati taruhan ini. Aku akan menghormati taruhan ini setelah 1000 tahun. Menatap Lin Yan, Zhong Wei segera mundur dan kemudian mencibir. Tertawa. Tetapi pada saat ini, cahaya muncul di sekelilingnya, dan itu ternyata adalah rune. Mata Zhong Wei tiba-tiba menyusut, dan dia segera memukulnya dengan kuali Seng Yun, mencoba mencari jalan keluar. Sayangnya, rune itu begitu menakjubkan sehingga langsung menahan seluruh kekuatannya dan kemudian menembus tubuhnya. Tidak, teriak alkemis dari Sekte Danhe, tapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, aura Zhong Wei telah benar-benar menghilang di dunia. Lin Yan, ratusan alkemis menatap Lin Yan, juga dipenuhi amarah. Apa lagi yang ingin kamu tantang? Seni memurnikan senjata, seni menjinakkan hewan. Aku, Lin Yan, akan menemanimu sampai akhir. Mengabaikan orang-orang ini, Lin Yan menatap langsung ke 100.000 pemuda dan dikatakan. Di bawah suara gemuruh ini, suara anak-anak muda ini terdiam. Pada saat ini,
Mata Nan Xiaosheng tiba-tiba menegang, dan kemudian dia melihat ke langit, tempat awan petir berkumpul, lalu dia berdiri dan berkata, "Lin Yan, apakah kamu berani bertarung denganku?" Nan Xiaosheng selalu berterus terang. Wow, saat Nan Xiaosheng berdiri, Gehu dan yang lainnya saling memandang dan tiba-tiba berdiri. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, ekspresi Muzan dan yang lainnya juga memadat. Semua orang tahu bahwa pertempuran akan datang. Pada saat ini, Lin Yan juga melihat ke langit. Dengan senyuman penuh arti di matanya, dia bergumam, "Awan petir berkumpul awal tahun ini. Sepertinya guntur akan datang hari itu." Jelas, tubuh abadi roh guntur, puncak alam dewa manusia, hanya selangkah lagi dari alam Raja Dewa. Nan Xiaosheng. Di puncak gunung terdekat, jutaan petani menatap dengan terkejut di dalam hati mereka. Di saat yang sama, banyak orang yang akhirnya mengerti mengapa acara jenius ini dipilih di sini. Nan Xiao, murid sekte Yulei dan salah satu dari 10 Dewa Agung, lahir di sini. Saat guntur turun, siapa yang bisa menandinginya? Dia adalah raja yang sebenarnya. Ledakan. Dan pada saat ini, angin kencang menderu masuk, menyapu segalanya. Kerikil di Gunung Prei musnah menjadi abu tertiup angin, dan suara di awan guntur seakan menghancurkan dunia. Bahkan cahaya di area ini menjadi redup. Melihat situasi ini, banyak petani yang tampak kagum. Guntur surgawi selalu disebut murka Tuhan. Dengan kekuatan surga, bagaimana para praktisi di dunia dapat bersaing dengannya? Saat ini, suasana di Prey Mountain sama suramnya dengan berkumpulnya awan petir. Posisi Nan Xiaosheng adalah sebuah sinyal. Gehu dan yang lainnya sudah tidak sabar saat ini. Kami juga ingin belajar tentang kekuatan orang-orang di Istana Surgawi dan membandingkan satu sama lain, kata Gehu sambil menatap langsung ke arah Muzan dan yang lainnya. Mereka mengatakan, sparring, tapi siapapun bisa melihat niat membunuh di mata mereka. 100.000 pemuda menatap kosong, dengan ekspresi dingin. Saat ini, tidak ada yang berbicara. Lingqi dan yang lainnya telah mengeluarkan senjata mereka, dan tidak ada seorang pun di kedua sisi yang bergerak, tetapi aura telah terbentuk di antara kedua sisi. Partai lainnya adalah 100.000 orang. Ada 50 orang di pihak Lin Yan. Ayo pergi. Tiba-tiba, Si Yue berteriak, memecah kesunyian. Suaranya serak, seolah dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berbicara. Dan suara ini terus bergema di gunung mangsa ini. Ledakan. Namun pada akhirnya, hal itu menghilang di bawah gemuruh badai petir. Apakah ada yang salah dalam mendirikan istana surgawiku? Pada saat ini, Lin Yan akhirnya berbicara. Suaranya seperti guntur misterius 9 surga, mengguncang gunung mangsa ini. Kata-kata ini menanyakan 100.000 pemuda, jutaan kultivator, dan bahkan seluruh kota Dongling. Tidak ada salahnya mendirikan sekte. Kamu membunuh orang-orang dari keluarga Mo dan keluarga Hua, menyinggung keluarga Chu, dan bahkan membunuh ratusan keturunan keluarga yang berkuasa. Gehu menatap Lin Yan dan berteriak. Hahaha. Mendengar ini, Lin Yan tertawa. Di bawah awan petir, dia tersenyum begitu liar. Mo San, Hua Jiushu dan yang lainnya ingin membunuhku, mungkinkah aku membunuh mereka di leherku? Pada hari istana surgawiku didirikan, jutaan pembudidaya membunuh kami, mungkinkah kami membiarkan mereka membunuh kami? Hanya kamu yang diperbolehkan membunuh. Kami tidak diperbolehkan membunuhmu, ini omong kosong. Pada saat ini, Lin Yan berteriak, suaranya semakin keras. Dunia ini didominasi oleh hutan. Kalian hanyalah sekelompok orang kampung. Kota Dongling bukanlah tempat yang harus kalian datangi. Kata Gehu lagi.
Hanya karena kami berasal dari Kekaisaran Wonton, apakah kami pantas dibunuh olehmu? Aku, Lin Yan, telah membunuh banyak orang dalam hidupku, tapi semua orang yang terbunuh adalah mereka yang pantas mati. Bagaimana denganmu? 4 biara spiritual utama kerajaan Wonton didirikan 100.000 tahun yang lalu. Ratusan orang memasuki biara setiap 100 tahun terakhir. Berapa banyak praktisi kerajaan Wonton yang mati di tangan Anda? Lin Yan minum lagi. Lin Yan, aku hanya bertanya padamu, apakah kamu berani melawanku? Nan Xiaosheng menatap Lin Yan dan bertanya lagi. Lalu aku juga bertanya padamu, apakah kamu benar-benar ingin menyingkirkan Tiandianku? Kata Lin Yan, kata-kata ini juga ditanyakan ke seluruh kota Dongling. Gehu dan yang lainnya tersenyum dingin. Awan petir menjadi lebih padat, dan mereka tidak lagi membutuhkan perlindungan apapun. Niat membunuh telah dilepaskan. Mereka tidak menjawab, tetapi mereka semua meledakkan kekuatan spiritual di tubuh mereka dan berinteraksi dengan Lin Yan. Yang lain tiba-tiba saling berhadapan. Boom! Guntur dan kilat di langit terdengar lagi saat ini, dan berhenti jatuh langsung dari awan guntur. Penghalang formasi peri ini juga sangat aneh, dan tidak menghentikan guntur dan kilat dari pendaratan. Formasi pembunuhan guntur abadi. Wajah Sueji, Tangxi, dan lainnya berubah drastis. Ekspresi Hejiu juga memadat, dan dia langsung mengambil tindakan bertindak dan mati. Tidak ada seorang pun di dalam kehampaan. Tapi senjata abadi muncul. Itu adalah lonceng abadi. Lonceng itu bergetar, dan suara ini juga terdengar darinya. Dan itu hanya sebuah suara, tetapi kekuatan abadinya begitu kuat sehingga menembus penghalang formasi abadi, Raja Abadi. Itu benar-benar Raja Abadi. Puff! Bahkan di bawah kekuatan abadi ini, banyak orang tidak dapat menahannya dan jatuh ke tanah. Adapun Tangxi dan yang lainnya, wajah mereka menjadi pucat di bawah kekuatan ini. Bahkan jika Hejiu mengatupkan giginya, sulit untuk melawannya kekuatan seperti itu. Kekuatan abadi. Satu raja abadi menekan jutaan orang. Ini sungguh menakjubkan. Semua pembudidaya di alam pembunuhan abadi sedang mundur. Tidak ada raja abadi yang muncul di kota Dongling dalam beberapa tahun terakhir. Karena istana surgawi yang diciptakan oleh udik negara ini, Tangxi dan yang lainnya tidak dapat memperkirakan bahwa Raja Abadi akan mengambil tindakan. Bas! Tapi pada saat ini, lonceng abadi berbunyi lagi dan melepaskan beberapa gelombang wow cahaya ini melewati formasi abadi dan langsung menyerang Xiao Wei, Wang Gui, Seng Qian, He Jie dan lainnya. Kamu bukan dari istana surgawi. Di bel peri, suara itu terdengar lagi. Saudaraku, Wang Gui berada di puncak gunung terdekat dan segera berteriak kepada Puisan, tetapi suaranya tidak dapat dikirim ke Puisan. Matanya langsung terfokus pada lonceng peri, dan kemudian dia berkata, apa kesalahan kakak laki-lakiku? Sebenarnya ingin membunuhnya. Lalu apa kesalahan Kekaisaran Wonton? Setiap orang yang datang ke sini dalam 100.000 tahun terakhir terbunuh. Jika itu salah, itu juga kesalahan Akademi Abadi, dan itu salahmu. Sombong. Suara itu terdengar di dalam lonceng peri. Puff. Mendengar suara ini, Wang Gui tiba-tiba batuk darah dan terluka parah. Jika bukan karena kamu adalah keturunan keluarga Wang, aku bisa membunuhmu dengan hanya kata-kata ini. Raja Abadi berteriak. Tapi saat ini, tanpa orang-orang ini, Gehu dan yang lainnya bahkan lebih tidak bermoral. Selanjutnya, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang pembunuhan. Pada saat ini, cahaya antara langit dan bumi menjadi lebih gelap. Guntur dan kilat juga mendarat dari waktu ke waktu. Pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di mata Lin Yan,
dan kemudian dia melihat ke lonceng peri dan berkata, kota Dongling benar-benar tidak dapat menampung kita. Kamu akan mati, dan kuil surga akan dihancurkan. Raja Abadi berbicara perlahan. Hahaha. Mendengar ini, Lin Yan tampak seperti gila, dan tawanya berubah menjadi gelombang suara, bergegas menuju langit yang luas. 8 kata ini seperti pedang tajam, menusuk Lin Yan dengan ganas. Kebaikan Lin Yan benar-benar hilang. Tidak ada tempat bagi mereka di kota Dongling yang besar. Segala sesuatu di dunia manusia telah bereinkarnasi selama ratusan juta tahun, tetapi hanya mengalami pasang surut. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat dan dia berbicara perlahan. Suaranya nyaring dan matanya tegas. Dalam hal ini, aku, Lin Yan, akan membiarkan gelombang istana surgawi ini naik dan menenggelamkan kalian semua. Petik 2. Selama 100.000 tahun reinkarnasi, kekuatan utama Anda menjadi keras kepala dan tidak bisa mentolerir orang lain. Berapa banyak manusia jenius yang terbunuh? Jika Anda terus seperti ini, umat manusia kita akan berada dalam bahaya. Pada hari ketika istana surgawi didirikan, saya adalah yang surgawi. Hari ini, saya akan berjuang demi masa depan umat manusia kota Dongling. Saya ingin memberitahu kota Dongling bahwa Tiandian akan menumbangkan peraturan kota Dongling yang dilanggar. Setiap jenius, terlepas dari asal-usulnya, dapat memasuki istana surgawi, dan manusia jenius di luar kota Dongling tidak akan lagi dibunuh oleh Anda sesuka hati. Pada saat ini, tatapan Lin Yan menjadi lebih tegas. Liontin giok penyimpanan bersinar dengan sinar cahaya, dan pedang kuno Taixuan tiba-tiba jatuh ke tangannya. Pada saat ini, sudut mulutnya melengkung, dan itu adalah senyuman, tetapi senyuman ini begitu dalam, kota Dongling tidak dapat menampung istana surgawi, jadi saya ingin istana surgawi berdiri dengan bangga di sini. Kota Dongling, jadi aku, Lin Yan, harus melanggar peraturanmu dan kemudian, membuat peraturan baru. Boom! Saat kata-kata itu jatuh, cahaya keemasan menyinari tubuh Lin Yan, dan kekuatan spiritual yang luar biasa itu berubah menjadi baju perang emas. Dia berdiri di tanah, seolah-olah dia sedang menopang dunia. Bunuh! Lonceng peri meraung, dan sebuah suara tiba-tiba keluar. Ini adalah murka Raja Abadi. Hanya saja tubuh aslinya tidak ada di sini, jika tidak, dia pasti akan membunuh Lin Yan secara pribadi. Kata-kata yang diucapkan pemuda ini sangat mengejutkannya. Jika pemuda ini besar nanti, dia pasti akan mengguncang seluruh kota Dongling. Ledakan. Saat ini, Gehu dan yang lainnya telah mengambil tindakan, bergerak menuju Lin Yan dan yang lainnya. Dan Nan Xiaosheng menggambar bayangan guntur di depannya dan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Guntur dan kilat memenuhi tubuhnya. Bahkan guntur dan kilat di awan petir menyerbu ke arahnya. Tertawa. Di antara orang-orang lainnya, ada seorang pemuda yang mengeluarkan senjata ajaib dan ingin mengambil tindakan terhadap Si Yue. Tidak, Muzan dan yang lainnya patah hati saat melihatnya. Mata Si Yue menunjukkan ekspresi sedih. Tertawa. Tetapi pada saat ini, ribuan rune tiba-tiba bersinar di kehampaan. Rune ini tertinggal di sekitar tubuhnya, dan meskipun artefak itu diledakkan, itu tidak bisa membunuhnya sama sekali. Saat ini, dia melihat ke arah Lin Yan dan menyadari bahwa pemuda itu telah mengatur segalanya. Wow, saat berikutnya, sosok Si Yue menghilang dari tempatnya dan dipindahkan ke Mu Zan dan yang lainnya. Panggilan. Melihat adegan ini, Mu Zan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Jalan menuju masa depan sangatlah sulit dan jalan berdarah. Apakah kamu siap? Lin Yan memegang pedang di tangannya dan mengabaikan 100.000 pemuda yang datang untuk membunuhnya.
Orang-orang di istana surgawi pasti akan berjuang menuju langit. Teriak Muzan dan yang lainnya. Mendengar ini, Lin Yan tersenyum, lalu menatap Lingqi. Mata itu penuh dengan niat membunuh, ketika melihat ini. Setelah menjadi seorang gadis, dia tiba-tiba menjadi begitu lembut dan lembut. Kamu adalah masa depan umat manusia. Kamu tidak perlu mengeluarkan darah lagi saat ini. Biarkan aku menanggung semua ini untukmu. Lin Yan kemudian melihat ke arah Muzan dan yang lainnya dan berkata, Lin Yan, apa yang akan kamu lakukan? Muzan dan yang lainnya tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dan tiba-tiba bertanya. Tidak, teriak Lingqi. Ledakan. Tapi pada saat ini, suara gemuruh meledak. Semua orang melihat ke langit dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah sebuah menara. Sebuah menara yang sangat mereka kenal. Ledakan. Pagoda itu sangat besar hingga tiba-tiba jatuh ke tanah, menutupi semua orang di dalamnya. Berdengung. Kemudian, semua rune yang telah dipadatkan Lin Yan sebelumnya langsung keluar dan terkondensasi di atas pagoda. 10.000 rune berubah menjadi karakter swastika. Ketika rune ini muncul, pagoda tiba-tiba memancarkan suasana perubahan kuno. Menara ini lahir dari api karma dan tidak dapat diserang oleh air atau api. Jimat ini, yang keluar dari istana surgawi setiap 10.000 tahun sekali, sangat kuat sehingga sulit untuk dipatahkan. Biarkan aku bertarung sendirian. Lin Yan berkata sedikit sambil melihat ke pagoda. Baru pada saat itulah dia berbalik. Gehu, Nan Xiaosheng dan yang lainnya hampir berada di depannya. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pedang di tangannya. Tai Xuan, kamu telah diam selama ribuan tahun. Hari ini, bisakah kamu membunuhku sepuasnya? Lin Yan menatap pedang itu dan berkata, Zhenga, ban dolar, Yam, 271 Zo 3, 7-59. Qiyang, jiwa pedang dari pedang kuno Tai Xuan mengeluarkan suara, seperti auman naga. Ini adalah kekasih di daerah kota Dongling ini. Aku tidak punya niat membunuh mereka, tapi... Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Biarkan darah mereka memperkuat jiwamu. Akhirnya pindah. Di bawah tatapan jutaan pembudidaya, Lin Yan mengangkat tangannya dan menurunkan pedangnya. Tubuh Gehu terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Ini, menatap pemandangan ini, jutaan kultivator terkagum-kagum. Gehu adalah seorang jenius yang langka di bidang ini. Dia adalah masa depan keluarga Ge dan memiliki reputasi bahkan di seluruh kota Dongling. Tapi tidak bisa menghentikan pedang Lin Yan. Ketika Nan Xiaosheng melihat ini, dia mundur dengan keras, dan kemudian melompat ke dalam awan petir untuk mengendalikan awan petir tersebut. Lin Yan tidak memperhatikannya dan bergegas menuju kerumunan 100.000 anak muda. Cahaya hitam bersinar dan pedang mengaum. Saat Lin Yan mengayunkan pedangnya, niscaya para pemuda ini akan mati. Apakah dia terlalu kuat? Menatap pemandangan ini, semua orang terkejut. Meskipun Lin Yan memenangkan kejuaraan kompetisi jimat Sengge, di mata mereka, kandungan emas kompetisi jimat tidak tinggi, dan tidak ada yang mengira Lin Yan begitu jenius. Adapun pertempuran di puncak Gunung Abadi, tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya. Sekarang, menyaksikan Lin Yan membunuh 100.000 pembudidaya sendirian dan membunuh Gehu dengan satu pedang, semua orang terkejut. Dia jelas hanya seorang kultivator alam ilahi. Mengapa dia memamerkan aura dewa penguasa? Di mana kuil kematian? Jelas sekali Lin Yan mendatangkan malapetaka di kota Dongling. Dalam sekejap, tubuh Lin Yan berlumuran darah dan pakaiannya basah kuyup, tetapi 10.000 orang telah terbunuh di bawah pedangnya. Selain itu,
Kekuatan spiritualnya terkonsentrasi sepenuhnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia membunuh lagi. Jika ini terus berlanjut, sekte dan keluarga kita tidak akan memiliki masa depan. Tapi menatap formasi abadi, mereka tidak berdaya. Bahkan Jia Liu dan yang lainnya memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Itu hanya Lin Yan. Ling Qi dan yang lainnya belum mengambil tindakan, namun meski begitu, darah telah mewarnai tanah menjadi merah. Dengan Nan Xiaosheng dan Minggu di sini, Lin Yan pasti akan mati. Kota Dongling ini jelas bukan tempat yang harus mereka datangi. Namun, Jia Liu akhirnya menjadi tenang. Dia bergumam di sudut mulutnya, dengan nada membunuh niat di matanya.